Shalom, ada sukacita. Pada pagi hari ini kita belajar pada firman Tuhan, yaitu dari 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada firman Tuhan. Di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Baik dia pendeta, baik dia pastor, baik dia uskup, maupun pelayan Tuhan, evangelis, pelayan Tuhan, maupun juga baik dia juga ustadz, begitu. Karena kita adalah manusia yang lemah. Di sini kita belajar bahwa tidak ada yang sempurna. Ini adalah ungkapan yang hendak mengatakan sekuat apapun kita sebagai manusia, pasti kita memiliki kelemahan. Sehebat apapun kita, percayalah kita pasti mempunyai celah dan punya kekurangan dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu, kita semua adalah debu dan tanah, dan kelak kita akan kembali menjadi debu tanah. Kita adalah makhluk fana, maka kita tidak ada sedikit pun dalam diri kita yang akan bertahan. Kita lihat bahwa banyak hal yang terjadi di dunia ini. Satu persatu yang kita kenal sudah dipanggil Tuhan, begitu. Cuma sekarang kapan giliran kita? Jadi kita sebagai umat manusia, jangan kita merasa kita sombong dan tinggi hati bahwa kita lah paling pintar daripada yang segalanya. Karena kehidupan kita ini, karena kita hanya sementara. Kalau Tuhan berkehendak kita dipanggil pulang pada saatnya, maka kita akan dipanggil Tuhan. Sekuat apapun, mungkin kita punya uang, kita berobat, umpama kata orang ke luar negeri, kalau udah waktunya Tuhan, ya kita harus bisa, karena hidup kita diatur oleh Tuhan. Namun satu hal yang patut kita syukuri, meskipun kita semua bersumber dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Saat mengunjungi orang pemakaman, di situ kita lihat saat peti mati diletakkan di bawah tanah dan orang akan melemparkan dari tanah kembali tanah. Itulah kehidupan kita yang akan datang. Jadi untuk kehidupan kita hari ini, kita belajarlah, kita harus cari Tuhan dengan sesungguh-sungguh. Karena waktu kita tidak tahu. Karena hidup kita seperti rumput. Kalau pagi dia itu mekar, maksudnya seperti bunga, dan sorenya jadi layu. Jadi kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Namun Tuhan kita berkenan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita menjadi manusia yang hidup. Artinya dalam kelemahan kita itulah Tuhan kita menyatakan kekuatannya. Di sini kita belajar daripada Rasul Paulus, ya. Banyak hal yang dialami di situ, bahwa dia berapa kali didera, dipenjara, bahkan tidak makan dan minum. Tapi dia katakan bahwa dalam kelemahanku lah maka Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Pada saat dia alami mungkin satu sakit penyakit, maka dia katakan bahwa dalam dagingku ini merupakan darah duri. Tapi kalau memang Tuhan yang berkehendak, maka dia terima dengan pasrah. Maka dia katakan dalam kelemahanku aku menjadi kuat. Maka di situ dikatakan dalam ketidaksempurnaan kita itulah pula Allah akan menyatakan kesempurnaan dan kemahakuasaan dalam diri kita. Inilah yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Kita harus menyemangati kehidupan kita. Dalam kefanaan kita, inilah Allah kita menyediakan kekekalan bagi kita dalam Yesus Kristus. Kematiannya di atas kayu salib memberi kita jalan menuju kehidupan yang Tuhan sediakan, yaitu hidup kekal. Jadi pada saat ini kita sebagai domba kesayangan Tuhan, maka marilah kita berlomba-lomba melakukan sesuatu yang baik. Karena kita lihat, jangan kita merasa kita hebat, jangan merasa kita kuat dan sebagainya. Kita hanya sebagai manusia biasa. Jadi kita hanya bersandar, kita hanya mengandalkan Tuhan. Karena dalam kehidupan kita semuanya tidak ada satu yang sempurna. Kadang kita menghadapi orang lain sempurna, tapi kita harus melihat diri kita bahwa kita tidak ada satu yang sempurna. Karena kita itu berasal dari debu tanah, dari tanah kembali kepada tanah. Dan juga yang kita lihat bahwa Tuhan yang luar biasa, dia sudah menyediakan yaitu kepada kita hidup yang kekal. Kita lihat bahwa kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, tapi dia bukan sebagai anak bayi lagi, tapi Tuhan datang sebagai Raja. Dia menjadi hakim, dia menjadi Bapa kita, dan kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
dengan kita sungguh-sungguh menyerahkan hidupan kita pada saat ini. Adalah baik kita mengenal diri kita sebagai orang yang lemah, sehingga kita tidak sombong dan kita tidak angkuh, serta merasa kita hebat dalam diri kita. Kita harus mengenal diri kita sendiri sebagai insan yang berkekurangan adalah pintu masuk kepada pengenalan akan kelimpahan yang Allah sediakan bagi kita. Tuhan berikan keselimpahan kepada kita tidak terbatas. Maka kata Paulus tadi katakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sesungguhnya itulah dalam ungkapan kerendahan hati dari Rasul Paulus dikatakan bahwa sekaligus dia penyerahan diri kepada kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus Allah kita. Sekalipun saat ini kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan yang kita alami dalam hidup kita ini. Jadi itu semua adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia yang lemah. Hanya dari Allah lah, kita sendirilah yang memberikan kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani hidup. Sehingga dengan mantap dan penuh keyakinan kita akan mengatakan, kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku ya Allahku. Kehendak Allah adalah kekuatan yang penuh dalam mengatasi segala penderitaan dan kelemahan yang kita miliki. Maka janganlah kita berputus asa, jangan kita pernah kalah terhadap yang menyerah. Namun Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita yakinilah dalam kelemahan kita, itulah kuasa Tuhan akan menguatkan kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa, bahkan melampaui akal dan pikiran kita, akal budi kita, dan pemahaman kita. Kita percaya saja bahwa dalam kelemahan kita ini, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Tuhan Yesus berkati.